Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Muhammad Irfan Abdullah Firdaus. Saya merupakan mahasiswa dari Sarjana Terapan Fisika Teknik Telekomunikasi di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan penjelasan mengenai analisis drive test sinyal seluler menggunakan aplikasi GeneTrack Lite, di mana ini merupakan sebuah proyek dari sebuah mata kuliah yang berjudul mata kuliah Workshop Sistem Komunikasi Seluler, di mana dosen pengampunya adalah Ibu Oki Puspitorini SDMT. Baiklah, tanpa mengulur waktu lama, yuk kita simak video penjelasan dari saya. Pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu tujuan pengamatan yang akan dilakukan. Yang pertama, tujuan pengamatan ini adalah memahami konsep drive test, yaitu proses pengukuran kinerja jaringan seluler secara langsung di lapangan. Kemudian, kita mengetahui variabel yang berpengaruh di dalam drive test, yaitu mulai dari faktor jaringan, perangkat, lingkungan, dan prosedur yang secara bersama-sama menentukan kualitas sinyal dan juga kinerja dari jaringan seluler pada suatu area tertentu. Selanjutnya adalah kita dapat mengetahui fitur dan juga fungsi dari software GeneTrack Lite yang dapat digunakan untuk mengukur, memonitor, dan memetakan kinerja dari jaringan seluler seperti kekuatan sinyal, kualitas sinyal, dan identifikasi sel dengan visualisasi kategori kuat sinyal dan mengidentifikasi di mana area dengan sinyal yang lemah. Pada proyek kali ini, software yang perlu digunakan adalah mulai dari OpenSignal, yaitu untuk mengetahui lokasi persebaran BTS di sekitar dan menentukan BTS mana yang memberikan layanan seluler terhadap perangkat seluler yang digunakan pada saat pengamatan. Kemudian, software yang kedua ada Google Maps, yaitu untuk mengetahui koordinat BTS dan juga membuat rute perjalanan pelaksanaan drive test yang akan dilakukan. Selanjutnya yang ketiga ada software GeneTrack Lite, yaitu sebagai media pemantauan kualitas layanan jaringan seluler yang terukur pada perangkat seluler. Kemudian yang keempat ada Microsoft Excel, di mana sebagai media pemantauan kualitas dari layanan jaringan seluler. Yang keempat ada Microsoft Excel, yaitu sebagai media pengolahan data berbagai kelas sinyal dari GeneTrack. Dan yang terakhir ada Google Earth, yaitu sebagai media untuk menganalisis track hasil rekam drive test yang telah didapatkan dari GeneTrack. Untuk melakukan drive test ini, kita perlu menyiapkan beberapa rencana prosedur, di mana ada prosedur yang pertama, yaitu kita menentukan BTS yang melayani perangkat seluler. Gunakan aplikasi OpenSignal untuk mengetahui BTS manakah di sekitar lokasi drive test yang merupakan BTS yang memberikan layanan kepada perangkat seluler. Kemudian, kita dapatkan koordinat BTS tersebut menggunakan Google Maps dan juga kita tandai koordinat tersebut pada software Google Earth. Yang kedua, kita perlu menentukan rute drive test yang akan dilakukan, di mana rencana rute yang akan dilalui selama drive test dapat kita tentukan menggunakan aplikasi Google Maps yang kemudian ditentukan titik mulai A dan juga titik akhirnya dari rute drive test yang sekiranya masih dalam satu coverage area dari BTS yang telah ditentukan. Kemudian yang ketiga, melakukan pelaksanaan drive test. Drive test ini dilakukan dengan mengaktifkan perekaman kualitas sinyal yang diterima oleh perangkat seluler pada aplikasi GeneTrack Lite selama perjalanan melalui rute drive test yang ditentukan sebelumnya. Kemudian, yang keempat adalah pengolahan data hasil drive test, di mana setelah merekam drive test pada GeneTrack Lite, diakhiri, data hasil drive test yang telah terekam akan secara otomatis tersimpan pada perangkat seluler. Kemudian kita copy file data tersebut ke dalam PC, dan selanjutnya kita olah data hasil drive test tersebut menggunakan aplikasi Microsoft Excel dan kita import ke dalam Google Earth. Kemudian yang kelima, kita melakukan analisis data-data yang didapatkan, di mana data hasil rekam sinyal yang telah diolah kemudian dilakukan analisis tentang bagaimana persebaran dan dinamika kualitas layanan sinyal yang diterima terhadap perangkat seluler yang kita gunakan selama proses tracking di dalam rute drive test yang telah ditentukan, dan juga bagaimana hipotesis sebab akan kondisi layanan tersebut. Yang pertama, kita menentukan BTS yang melayani perangkat seluler. Pada kesempatan ini, kita terlebih dahulu buka aplikasi OpenSignal, di mana step by step-nya ada seperti rekaman video berikut ini. Kita buka OpenSignal, selanjutnya kita masuk ke dalam metode anak-anak, lalu masuk ke dalam menara seluler. Nah, di sini kan ada garis-garis penghubung antara lokasi penelitian dengan BTS yang memberikan servis. Dalam hal ini, saya menggunakan provider Excel Axiata dengan antena yang jaraknya kurang lebih lumayan dekat dari rumah peneliti atau lokasi penelitian saya ini. Nah, dan kita dapat mengetahui ID cell atau ID antena yang memberikan servis terhadap perangkat seluler yang kita gunakan. Dalam hal ini, perangkat seluler yang saya gunakan ternyata terhubung dengan antena dengan ID cell 36271. Seperti itu. Dan itu aplikasi OpenSignal juga bisa membaca beberapa ID cell yang terdekat dengan perangkat seluler yang kita gunakan. Tapi untuk ID cell yang memberikan servis terhadap perangkat seluler yang
digunakan saya tadi adalah ID sel dengan kode 36271 dari beberapa sel ID yang telah dideteksi oleh aplikasi OpenSignal. Oke, itu tadi terkait penentuan BTS melalui aplikasi OpenSignal. Setelah kita temukan lokasi BTS yang memberikan servis, selanjutnya kita berikan titik koordinat pada Google Maps. Di sini kita tentukan untuk BTS yang telah digunakan dalam penelitian saya ini, BTS yang memberi servis ternyata kan dekat dengan rumah saya. Untuk koordinat titiknya itu ada di min 7,322641 dengan latitude atau bujur selatannya ada di 112,699287 yang terletak di residen atau perumahan Gria Kebayoran Utama. Seperti itu. Untuk selanjutnya, kita juga menentukan titik BTS melalui Google Earth. Untuk secara tampilannya pada Google Earth adalah seperti berikut ini. Untuk icon yang rumah kuning ini adalah rumah peneliti atau rumah dari saya, dan juga yang putih ini merupakan antena yang memberikan servis terhadap perangkat seluler yang saya gunakan dalam penelitian ini. Kemudian untuk penampakan secara real life-nya, antena yang memberikan servis adalah kurang lebih seperti ini. Ini yang berada di salah satu rumah pada perumahan Gria Kebayoran Utama. Untuk jenis antenanya di sini bisa kita ketahui jenisnya merupakan sebuah antena sektoral ya, dengan bentuknya seperti ini. Untuk derajatnya mungkin kurang lebih di 60 derajat karena antenanya cukup kecil. Oke, itu tadi kita telah menentukan titik lokasi atau koordinat dari BTS yang memberikan servis terhadap perangkat seluler yang kita gunakan dalam penelitian. Selanjutnya adalah kita menentukan rute dari crash test. Sebelum melakukan crash test, perlu diketahui kita harus melakukan penentuan rute crash test itu sendiri. Dalam hal ini, kita gunakan aplikasi Google Maps terlebih dahulu untuk menentukan rute crash test-nya. Untuk crash test, yang saya lakukan ini, saya mulai dari titik biru ini, yaitu lokasi rumah saya atau lokasi penelitian, yang jaraknya juga tidak jauh dari BTS yang memberikan servis. Kemudian, kita berjalan ke titik A, dan disusul lanjut ke titik B, titik C, titik D, titik F, titik E, titik F, dan kembali lagi ke titik lokasi awal. Seperti itu. Jadi, dalam crash test yang saya lakukan ini, saya mengitari lingkungan residen atau perumahan dari perumahan Gria Kebayoran Utama ini. Untuk secara pelaksanaannya bisa dilihat seperti video berikut ini. Ini untuk gambaran record screen dari Genie Track Lite-nya, dan ini untuk video tanpa hitungannya. Mari kita simak bersama-sama. Pertama kita buka terlebih dahulu Genie Track Lite-nya. Setelah kita buka, kita masuk ke dalam mode peta. Ya, seperti ini. Kemudian kita mulai rekam dan kita jalan sesuai dengan rute yang telah ditentukan. Oke, ini kita sudah mulai jalan. Tampak lingkungannya seperti ini ya teman-teman. Nah, ini Genie Track mulai mendeteksi kualitas sinyal dari perjalanan crash test yang telah kita lakukan dari lokasi-lokasi koordinat yang dideteksi oleh Genie Track ini sendiri. Dari gambar poin-poin biru kita dan juga hijau ini nantinya akan menghasilkan data kualitas sinyal yang didapatkan dalam proses crash test itu tadi. Entah kualitas sinyal itu buruk, cukup baik, atau sangat baik. Nantinya dapat kita lihat pada analisa setelah ini. Oke, ini masih terus berjalan. Kita masih ini masih berada di rute antara rute B ke C, titik B ke C. Itu tampak lingkungannya seperti ini ya teman-teman. Cukup padat karena ini ada di sebuah residen atau perumahan, yang dimana bangunannya juga rata-rata orang-orang di sini sudah menggunakan bangunan 2 lantai. Oke, kita masih terus berjalan melihat bagaimana kondisi sinyal dalam rute crash test yang telah ditentukan, dan juga bagaimana lingkungan sekitar dapat mempengaruhi kualitas sinyal itu tadi.
Ini sudah mulai sampai menuju ke titik rute D. Ini kita mulai masuk ke dalam titik rute antara D dengan rute E. Oke, ini sudah mulai masuk ke rute E menuju ke titik F dan akan kembali ke titik lokasi awal. Ya, seperti ini ya, bisa kita lihat untuk kondisi lingkungan sekitarnya cukup padat penduduk di sebuah lingkungan perumahan ya. Oke, nah ini kita kembali ke lokasi titik awal, yaitu di sini. Dan kita akhiri untuk rekamannya. Oke, itu tadi untuk proses dari pelaksana drive-test-nya sendiri. Ini kita sudah dapatkan data-datanya terkait kualitas sinyal dari rute drive-test yang telah ditentukan. Yuk, kita masuk ke bagian selanjutnya. Setelah kita mendapatkan hasil dari data tadi, atau hasil rekam drive tadi di handphone, kita lanjutkan menyalin file data rekam drive tadi ke dalam PC untuk melakukan pengolahan data kuantitatif dengan cara yang pertama membuka file TXT dan menyalin semua data yang ada di dalamnya ke dalam Microsoft Excel. Kemudian kita klasifikasikan data buatan sinyal ke dalam beberapa kategori kualitas layanan. Kemudian untuk pengolahan data simulasi visualnya, kita dapat membuka file dengan tipe rxlive.kml menggunakan Google Earth untuk menginputkan data visualisasi rekam kualitas sinyal dari hasil drive test menggunakan Cinetrack Live. Oke, untuk datanya ini sudah saya susun. Kita mulai dari data pengolahan kuantitatifnya terlebih dahulu ya teman-teman. Nih, untuk analisa datanya, dalam analisa data kuantitatif pada Excel, kita yang pertama melakukan analisis pengkategorian kualitas sinyal dari hasil drive test. Kemudian menghitung jumlah sampel untuk setiap kategori kualitas sinyal. Yang ketiga, menghitung rata-rata nilai kuat sinyal untuk setiap kategori kualitas sinyal. Yang keempat, menghitung rata-rata total dari semua data kuat sinyal yang diperoleh. Dan yang kelima, kita membuat histogram untuk membandingkan persebaran kualitas sinyal itu. Untuk datanya yang telah saya susun seperti ini dari data hasil drive test tadi. Untuk datanya yang dilakukan drive test terhadap lokasi gereja kebun utama Residence, Kelurahan Bebrawan, Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya, dengan BTS yang telah ditentukan tadi, data yang pertama menunjukkan untuk sinyalnya tergolong kategori cukup buruk, di mana level RSRP min 108 dBm. Ini juga sesuai dengan project sebelumnya, laporan saya sebelumnya, di mana hasil pengukuran sinyal terhadap lokasi penelitian saya ini dengan lokasi BTS yang walaupun cukup dekat itu juga menghasilkan sinyal yang masih belum stabil atau belum baik dengan level RSRP ya yang seperti ini, yaitu min 108 hingga min 107 dengan kategori cukup buruk. Kemudian kita terus berjalan dengan mengikuti rute drive test tadi, terdapat perubahan ternyata teman-teman di sini sinyalnya itu menjadi lumayan baik ya dengan nilai RSRP yaitu min 90 dengan kategori yaitu normal. Dan dari sekian banyak koordinat atau lokasi drive test hanya ada satu saja titik koordinat di latitude 112,69 dengan longitude min 7,32 ini menghasilkan sinyal dengan level RSRP min 78 yaitu cukup baik. Jadi ada kemungkinan dengan menggunakan antena sektoral itu efisiensi penyebaran sinyalnya masih belum maksimal ya teman-teman. Nah, kemudian untuk parameter kategori kualitas sinyal RSRP hasil drive test ini kita tentukan seperti tabel berikut ini. Untuk kategori kualitas sangat buruk, itu di range nilai RSRP kurang dari min 120 dBm atau sangat kecil. Kemudian buruk itu di range min 120 sampai min 110. Cukup buruk di range 110 sampai min 100. Kemudian cukup normal di range min 100 sampai min 90. Di kategori normal di range nilai min 90 sampai min 80. Kategori kualitas cukup baik di range nilai min 80 sampai min 70, kategori kualitas baik di range min 70 sampai min 60, dan kategori sangat baik di range min 60. Untuk jumlah sampelnya di sini yang cukup banyak dari hasil drive test itu tadi dengan lokasi rute drive test yang telah ditentukan tadi,
dengan jumlah sampel 98 ada di kategori cukup normal, yaitu range nilai RSRP-nya di min 100 sampai min 90. Dengan jumlah sampel ada 47 sampel. Dan nilai rata-rata RSRP-nya itu di kisaran min 95,62 dpm. Secara keseluruhan dari perhitungan pengukuran drive test menggunakan Gnet Tracklet tadi, rata-rata RSRP yang kita dapatkan itu di range min 95,37 dpm. Jadi bisa diibaratkan ya masih cukup normal untuk perangkat seluler yang untuk sinyal yang ditangkap oleh perangkat seluler yang digunakan tadi. Untuk histogram dari RSRP hasil drive test-nya dengan menggunakan Gnet Tracklet dapat dilihat seperti berikut ini. Untuk kategori kualitas sinyal cukup tinggi, di cukup normal. Di kategori cukup normal ada 47 sampel atau 47 titik tadi yang menghasilkan kualitas sinyal cukup normal, disusul dengan kualitas sinyal normal dan cukup buruk. Untuk cukup baik hanya ada satu sampel dan untuk di kualitas buruk hanya ada satu sampel saja. Baiklah, itu untuk analisis datanya secara kuantitatif. Untuk analisa data simulasinya secara visual terhadap Google Earth, yang pertama kita melakukan analisis sebaran sinyal pada track drive test yang telah dilakukan. Kemudian mengambil hipotesis alasan lemahnya sinyal berdiri di lokasi tertentu. Yang ketiga mengambil hipotesis alasan kuatnya sinyal berdiri di lokasi tertentu. Dan yang keempat menyimpulkan apakah hipotesis yang berservis di sepanjang area drive test tersebut memiliki kualitas seluler yang layak bagi masyarakat. Baiklah, untuk secara simulasi visualnya dapat kita lihat Google Earth seperti ini ya, teman-teman semua. Nah, ini untuk lokasi titik awal yang tadi kita gunakan untuk drive test, yaitu rumah saya atau rumah peneliti. Untuk sinyal awalnya, walaupun dekat dengan BTS atau antena service provider, cukup buruk dengan nilai RSRP 108 dpm, 108 dpm, seperti itu. Yang kemudian berjalan menuju ke arah barat ya, itu berjalan menuju ke arah timur lebih dahulu, itu hasil sinyalnya masih cukup buruk. Tapi pada posisi di barat ini ternyata ada kenaikan kualitas sinyal, di mana sinyal menjadi cukup baik atau normal, yaitu yang ditandai dengan poin-poin hijau seperti ini. Ini kita lihat salah satunya mendapatkan hasil pengukuran di min 86 dpm. Jadi seperti itu. Ada kemungkinan karena antena service provider yang digunakan ini berjenis sektoral, antara ini itu memiliki sebuah polarisasi yang berbentuk sebuah sektor. Nah, sehingga hanya dapat melakukan layanan terhadap sektor-sektor tertentu yang menjadi kompleks area dari antena service provider itu. Nah, kalau diibaratkan seperti sebuah lingkaran yang dibagi menjadi beberapa bagian seperti kue itu, nah antena sektor itu diibaratkan sebagai sektor yang dilayani oleh antena sektor itu. Jadi hanya ada sebagian potong dari sebuah lingkaran itu tadi kalau menggunakan antena sektor. Sehingga untuk coverage areanya tidak seluas menggunakan antena direksional seperti itu atau omnidireksional. Untuk karakteristik utama dari antena sektoral itu, ya pastinya tidak seperti antena omnidireksional yang memancarkan sinyal ke segala arah, dan antena sektoral itu lebih fokus memancarkan sinyal terhadap arah-arah tertentu saja. Nah, setelah dilihat tadi, untuk sudut pancar dari antena itu tadi mengarahnya ke bagian barat daya ini tuh, atau barat laut ini tadi ya, seperti itu. Kemudian untuk sudut pancarannya juga terbatas, di mana sudut pancaran sinyalnya itu untuk antena sektoral lebih sempit, biasanya hanya berkisar di antara 60 hingga 120 derajat saja. Akan tetapi dengan gain yang tinggi dan sudut pancaran yang teratur tadi, antena sektoral itu juga mampu menjangkau jarak yang lebih jauh. Akan tetapi itu tadi apabila sudut pancarnya tidak sesuai atau tidak masuk ke dalam area coverage-nya, maka perangkat seluler di sekitarnya pun tidak dapat mengakses layanan yang dipancarkan itu tadi. Dalam hal efisiensi, untuk antena sektoral ini sinyal bisa lebih terfokus terhadap area tertentu, seperti itu. Dan maka dari itu untuk penggunaan daya dari antena ini bisa menjadi lebih efisien, seperti itu. Baiklah, itu tadi yang bisa dapat saya sampaikan untuk BTS yang tersedia di sepanjang area drive tadi. Apakah memiliki kualitas layanan seluler yang layak bagi masyarakat? Bagi saya cukup layak untuk digunakan bagi masyarakat di sekitarnya, terutama bagi masyarakat yang masuk ke dalam coverage areanya. Karena apa? Karena pancaran sinyalnya itu lebih terarah dan lebih kuat dibandingkan antena-antena lain. Seperti itu. Tetapi hal itu juga tidak menutup kemungkinan dari daya pancar yang digunakan.
apabila daya pancarnya juga stabil, juga bagus, maka sinyalnya juga bisa bagus dan stabil seperti itu. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila masih banyak sekali terdapat kesalahan dan juga kekurangan. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman semua dan Ibu Oki, selaku dosen pengampu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.